Mari kita bersama-sama membaca dari Lukas pasal ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal ke-23, ayat yang ke-39 sampai dengan 49. Hari ini adalah khotbah yang terakhir dari 3 khotbah tentang salib Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bersama-sama, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Bersama-sama, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bersama-sama, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat kemuliaan Kristus yang menderita. Seperti Tuhan membuka mata penjahat yang tadinya memaki Yesus dan kepala pasukan yang tadinya menyalibkan Yesus. Tuhan membuka mata mereka. Bukalah juga mata kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada 2 bagian dari khotbah ini. Bagian yang pertama adalah kita melihat penyerahan diri dari Tuhan Yesus. Saudara sekalian, keempat Injil mencatat penyaliban Yesus dengan berbeda-beda, saudara sekalian, dan membentuk satu catatan yang lengkap. Lukas tidak mencatat tentang mahkota duri, Lukas tidak menulis tentang perkataan sudah selesai, dan Eli Eli lama sabachthani yang muncul di dalam Injil-Injil yang lain. Tetapi saudara sekalian, Lukas mencatat perkataan yang pertama, saudara, doa Yesus, ampunilah. Lalu saudara sekalian, perkataan Yesus kepada penjahat yang bertobat dan penyerahan diri Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan melihat bagian yang pertama-tama sebelum kita merenungkan tentang penyerahan diri Yesus. Kita melihat secara tanda-tanda alam yang terjadi di ayat 44 dan 45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara sekalian, Matthew Henry mengatakan, coba perhatikan, yang terjadi ini adalah tanda yang terjadi di 2 titik. Titik pertama adalah tanda yang terjadi di langit, titik yang kedua adalah tanda yang terjadi di dalam bait suci. Titik yang pertama adalah tanda yang terjadi di langit, yaitu matahari berhenti bersinar. Di tengah-tengah hari siang terang, matahari berhenti bersinar. Titik yang kedua adalah terjadi di dalam bait Allah. Dan saudara sekalian, perhatikan, Matthew Henry mengatakan inilah 2 tempat yang sering dikaitkan sebagai tempat kediaman Allah di dalam Alkitab. Ketika anak Allah dilecehkan, ketika anak Allah diperlakukan secara tidak adil, maka tempat kediaman Allah pun merasakan penderitaannya dan menyatakan tanda-tandanya. Matahari tidak bersinar, tirai atau tabir saudara yang begitu besar itu, saudara sekalian, di dalam bait suci, saudara menjadi runtuh. Dan di situ saudara sekalian kita tahu, kegelapan di tengah-tengah siang hari bolong terbalik persis dengan waktu Yesus lahir. Di tengah-tengah malam ada kemuliaan Allah, ada cahaya terang yang bersinar terang-terang di tengah malam. Ini adalah satu kondisi yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Di tengah kegelapan ada cahaya terang, menggambarkan kepada kita di tengah-tengah kegelapan dosa ada terang pengharapan yang bersinar melalui kelahiran Yesus di Bethlehem. Saudara, sebaliknya waktu Yesus mati di tengah-tengah siang hari terang ada kegelapan yang begitu pekat memberitahu kepada kita bahwa saudara sekalian, terang itu mengalami penderitaan yang berat
Yaitu saudara digambarkan dengan kegelapan dosa yang ditimpakan kepada Kristus. Sehingga dia harus mengalami suatu kondisi yang sangat mengenaskan. Murka Allah yang begitu menakutkan menimpa Kristus yang menanggung dosa kita. Sehingga khotbah minggu lalu kita belajar saudara, dia dianggap sebagai penjahat. Saudara, tabir bait suci terbelah dua. Para ahli mengatakan saudara, inilah simbol dari saudara sekalian kita sekarang boleh bertemu dengan Tuhan tanpa sekat-sekat sosial, tanpa segregasi sosial. Dan bait Allah sudah menjadi satu tempat secara resmi membentuk segregasi sosial itu. Saudara, tidak beda dengan dunia yang digambarkan di dalam kapal Titanic, saudara. Di dalam kelas VIP ada gereja, orang dari kelas 3 pun tidak boleh masuk ke situ. Orang yang dari kelas 3 tidak boleh pergi ke tempat daripada kelas 1. Sekat-sekat sosial, segregasi sosial di dalam masyarakat yang sudah jatuh dalam dosa tidak terhindarkan. Tetapi saudara, ini juga ada di dalam bait Allah. Ada sekat di dalam bait Allah yang membedakan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan antara imam dengan orang biasa. Yang membedakan antara imam besar dengan imam biasa. Saudara, sekat-sekat ini seolah-olah semua diakhiri dengan pecahnya tabir itu. Memberikan kepada kita kesempatan yang bukan orang Yahudi boleh datang kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dengan pecahnya tabir secara simbolis memberitahu kepada kita Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kepada Allah yang sejati, yang membuka semua sekat sosial itu sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, dua tanda ini memberikan makna yang sangat mendalam. Kegelapan yang begitu gelap menandakan itulah kegelapan dosa kita. Kegelapan dosa kita yang begitu gelap di tengah-tengah saudara, cahaya terang dari anugerah umum yang begitu banyak. Jangan lupa kegelapan dosa yang begitu menakutkan, begitu mengerikan. Itulah yang kita saksikan dengan terjadi di dalam penyalipan. Yaitu kegelapan karena dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Sekarang kita masuk kepada ayat 46. Saudara, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Suara nyaring bagi saya saudara merupakan satu tanda kemenangan Kristus. Tanda bahwa dia berkuasa atas kehidupannya. Tanda bahwa dia berkuasa atas tubuhnya. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan Yesus sudah dicambuk dengan begitu menakutkan. Tuhan Yesus sudah dipaku, disiksa sedemikian rupa. Masih bersuara kencang. Berarti dia tidak takluk kepada penderitaan dan kematian. Itu menandakan saudara sekalian, dia berkuasa atas tubuhnya, dia berkuasa atas kehidupannya. Bayangkan, sudah disiksa begitu rupa pun, dia masih dengan suara nyaring. Coba kita bayangkan, di mana-mana kalau orang mau meninggal suaranya makin melemah, semakin lama semakin kecil. Sampai waktu kalimat terakhir yang dibisikkan kepada anak-anaknya sebelum mama itu pergi. Anak-anak sampai pasang telinga dengan jelas di bibir daripada mama. Bicara mama, sekarang mau bilang apa, kasih pesan apa, kasih tahu. Lalu sudah terakhir dengan suara yang sangat lemah. Mama itu berbisik-bisik, jaga Koko, perhatikan Koko. Koko yang paling besar, hidup ekonominya kurang baik, keluarganya kurang bahagia, anak-anaknya terlantar. Perhatikanlah Koko. Suara terakhir begitu kecil sampai hampir tidak terdengar. Lalu setelah suara terakhir itu, mama sudah pergi. Badan sudah dingin, nadi sudah tidak berdetak lagi, sudah pergi. Itulah yang biasa kita saksikan di mana-mana. Tapi saudara sekalian, waktu Yesus akan mati, saudara sekalian, dia berseru dengan suara nyaring. Ini sesuatu yang tidak biasa. Ini sesuatu yang tidak umum, saudara sekalian. Ada suara yang keras. Berarti saudara, dia berkuasa atas tubuhnya. Justru di sini menyatakan kepada kita bahwa inilah tanda kemenangan daripada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Ya Bapa. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menderita di dalam saat yang paling menderita, Allah tetap Bapa bagi dia. Ini menjadi satu teladan yang sangat indah bagi saudara dan saya. Jangan lupa, pada waktu saudara ditinggalkan, pada waktu saudara menderita, pada waktu saudara paling sakit, Allah tetap Bapa bagi kita. Karena Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Roh Kudus yang juga bersaksi di dalam roh kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Dari kekal sampai kekal, kita tetap anak Tuhan. Waktu kita menderita pun Allah tetap Bapa bagi kita.
Kita tetap memanggil ya Bapa. Saudara, Allah tidak berhenti menjadi Bapa bagi kita waktu kita mengalami penderitaan. Bukankah ini satu penghiburan yang luar biasa? Waktu orang tua kita sudah dipanggil Tuhan. Waktu kita sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Di saat yang paling dekat, Tuhan tetap Bapa bagi kita. Itu sebabnya kadang-kadang Allah Bapa mengutus perwakilannya. Di dalam penyalipan Yesus, namanya Kirene. Allah Bapa mengutus perwakilannya. Di atas Getsemani, malaikat datang menguatkan Yesus pada waktu murid-murid tertidur. Waktu orang dekat tidak mengerti pun, malaikat datang menguatkan. Waktu Yesus memikul salib, saudara, Tuhan mengutus Kirene. Di saat yang paling menderita, di saat kita ditinggalkan, ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memperhatikan kita, untuk mendukung kita. Kenapa? Karena Allah tetap Bapa bagi kita. Ini penghiburan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ayat ini, kalimat ini adalah kutipan daripada Mazmur 31 ayat yang ke-6. Di sini memberikan kepada kita pelajaran lagi. Di saat yang paling menderita, Tuhan Yesus berdoa. Di saat yang paling menderita, Allah tetap Bapa bagi dia. Di saat yang paling menderita, firman Allah yang dia renungkan. Saudara, itu sebabnya kalau orang dalam kesulitan tidak pergi ke gereja, itu saudara sekalian sialnya double. Sudah kesulitan tidak pergi ke gereja, berarti dia semakin jauh dari kasih karunia Allah. Justru waktu dia paling menderita, dia paling perlu ke gereja. Waktu dia paling menderita, dia paling perlu berdoa. Waktu dia paling menderita, dia paling perlu membaca firman. Coba saudara lihat, Tuhan Yesus membaca firman, merenungkan firman. Dia merenungkan Mazmur 22 dan keluar kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22. Sekarang lagi Mazmur 31. Yaitu saudara sekalian dua kalimat ini adalah perkataan Daud. Itu sebabnya Patong berkata, kenapa Tuhan berkata Daud yang paling berkenan di hati Tuhan? Karena dua kalimat yang muncul di atas kayu salib adalah kutipan dari Daud. Bukan sembarang orang. Yesus tidak mengutip kitab-kitab yang lain. Yesaya kah, apakah saudara? Dari 7 perkataan saudara, 2-nya adalah kutipan dari Daud saudara. Mazmur 22 dan Mazmur 31. Pada saat yang paling menderita ada firman. Firman Tuhan menjadi teman. Firman, saya suka sekali mengajar saudara menghafal ayat. Kalau saudara ingat sering kali dalam khotbah kita hafal ayat. Kenapa? Karena itu adalah modal kita pada waktu kita menderita. Orang sudah pergi semua. Waktu kita sakit di rumah sakit tidak bisa membaca Alkitab, firman. Waktu saya sakit di rumah sakit selama 4 hari, saudara sekalian firman melalui suara. Karena baca itu pusing, saudara. Lalu saudara saya cari ayat di YouTube, saudara, firman suara itu yang berbicara terus diulang. Kadang-kadang saudara saya merenungkan satu bagian, saudara, beberapa bagian yang pisah-pisah. Saya baca, saya rekam di HP, lalu saya putar di mobil, saya dengar lagi. Karena ayatnya beda-beda. Saya kumpulkan beberapa ayat, saya rekam sendiri, lalu saya putar di mobil, dengar lagi. Karena di mobil tidak bisa membaca Alkitab, saudara. Saudara, firman, Tuhan Yesus berdoa 3 hal pelajaran di sini. Pertama, Allah tetap Bapa bagi kita di saat penderitaan. Yang kedua, saat penderitaan kita perlu berdoa seperti Yesus berdoa. Yang ketiga, saat penderitaan perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Tidak ada yang lebih menguatkan kita daripada firman Tuhan. Perkataan manusia seberapa baik pun orang itu bisa menipu kita, bisa keliru, bisa tidak tepat. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin keliru. Itulah penghiburan bagi saudara dan saya di dalam penderitaan. Saudara, 3 pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat menghibur kita di dalam kesulitan. Dan saudara perhatikan penyerahan diri Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa yang dia serahkan? Dia serahkan hidup yang sudah pernah diberi oleh Allah Bapa kepada dia untuk dia jalankan kehendak Allah. Di dalam Ibrani 7 Tuhan Yesus berkata, engkau memberi kepadaku tubuh untuk melakukan kehendak-Mu. Sungguh aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Ibrani pasal ke-10. Saudara sekalian, hidup yang diberikan adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sekarang kehendak Tuhan sudah dijalankan. Di akhir hidupnya dia kembalikan hidupnya. Tuhan, inilah hidup yang pernah engkau beri kepadaku untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sekarang aku sudah jalankan kehendak Tuhan. Sudah selesai. Sekarang aku kembalikan hidupku kepadamu. Itulah seharusnya menjadi perkataan saudara dan saya yang terakhir pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan.
Waktu kita dipanggil oleh Tuhan harusnya kita berkata, Tuhan inilah hidup yang kau beri kepadaku. Aku sudah pakai dengan baik untuk jalankan firman Tuhan, untuk jalankan kehendak Tuhan, untuk jalankan rencana Tuhan. Sudah aku gunakan dengan baik, sudah selesai. Sekarang aku serahkan kembali hidupku. Seperti Stefanus berkata, Tuhan Yesus terimalah rohku. Waktu orang melempari dia dengan batu, itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Stefanus. Terimalah rohku. Tuhan inilah hidupku. Hidupku yang sudah Engkau berikan kepada aku. Untuk aku pakai, aku sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Pakai untuk menjalankan kehendak Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk menyenangkan Tuhan. Pakai dengan betul-betul bertanggung jawab. Sekarang sudah selesai. Aku kembalikan lagi hidup, tubuh, nyawa yang Engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terimalah rohku. Demikian kata Stefanus. Pada waktu Yesus mengutip Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mari kita lihat saudara. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ada dua identitas Tuhan Yesus yang muncul di situ. Pertama, Tuhan Yesus, identitas Tuhan yang muncul di situ. Pertama, Engkau adalah Allah yang benar. Diterjemahkan sebagai Allah yang setia. Tetapi bahasa Ibraninya emet. Lebih tepat diterjemahkan sebagai Allah yang benar. Allah yang benar. Allah yang benar, bayangkan saudara, kita menyerahkan hidup kita kepada penipu. Itu kita rasa sakit double. Kita sudah ditipu karena penipuan itu ada kerugian yang kita alami. Saudara, lalu penipuan 2 kali kita merasa tertikam, tertusuk hati kita. Saya ditipu maka saya keliru beli mobil. Saya ditipu maka saya keliru berobat. Saya ditipu maka saya keliru investasi. Kita rasa rugi, kita sakit hati. Tapi bukan hanya sakit hati karena rasa rugi. Sakit hati karena kerugian itu timbul karena penipuan. Setelah itu sebabnya sangat berbahaya. Kita tidak boleh sembarang serahkan hidup kita ke dalam tangan siapa. Seperti anak gadis tidak boleh sembarang serahkan hidupnya ke dalam pria yang penipu. Saudara sekalian, di sini Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 3:1-6 berkata, Allah yang benar. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Allah yang benar. The God of truth. Allah yang benar. Kedua, Allah yang membebaskan aku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan. Waktu Yesus berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Saudara sekalian, pikiran itu mengingatkan kita kepada Mazmur 31 ayat yang ke-6. Sekaligus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya doa penyerahan diri ini juga merupakan satu doa untuk kebangkitan. Kenapa? Waktu Yesus berkata, engkau akan membebaskan aku. Berarti engkau akan membebaskan aku dari segala penderitaan dan hukuman maut. Yesus mengalami dosa kita, ditimpakan kepada dia. Hukuman neraka yang harusnya kita tanggung ditimpakan kepada dia. Sehingga dia menanggung semua penderitaan itu. Tapi dibebaskan. Waktu dibebaskan, saudara, Alkitab suka sekali memakai kalimat Allah membangkitkan Yesus. Bukankah Yesus bisa bangkit sendiri? Benar. Tetapi kalimat Allah membangkitkan Yesus merupakan satu deklarasi bahwa Tuhan Yesus adalah hamba yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya saudara, di dalam Perjanjian Baru diberitahukan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Yesus bangkit sendiri. Dan Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 11 berkata membangkitkan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam kalimat doa ini adalah doa minta kebangkitan. Doa permintaan kebangkitan. Engkau membebaskan aku. Ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mengingatkan kita kepada Mazmur 3:1-6. Mazmur 3:1-6 berisi satu keyakinan. Allah akan membebaskan kita. Di situ saudara sekalian kita mengerti, oh ya, Tuhan Yesus akan bangkit. Baik Allah membangkitkan dia bangkit sendiri. Dan Roh Kudus membangkitkan dia. Saudara sekalian, mari kita memperhatikan penyerahan nyawa ini. Sesudah doa itu dia menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi di dalam sudut pandang orang Romawi. Mari kita membaca Markus 15 ayat yang ke-44. Mari kita membaca. Markus pasal ke-15 ayat yang ke-44. Saya bacakan. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Pilatus heran. Kok sudah mati?
Kok cepat banget? Pilatus heran. Kok sudah mati? Kenapa Pilatus heran? Sampai dia panggil kepala pasukan, dia tidak suruh ajudannya. Dia tidak suruh siapa? Kepala pasukan, sebab kepala pasukan adalah orang yang bertanggung jawab atas eksekusi penyalipan. Supaya jelas dia panggil kepala pasukan. Kenapa dia heran? Karena menurut para ahli, seorang disalibkan minimal 1 hari baru mati. Disalibkan jam 9 pagi sekarang, jam 9 pagi besok baru mati. Kadang 2 hari, kadang 3 hari. Saya pernah dengar ada yang menjelaskan bisa sampai 2 minggu. Karena apa? Kalau tubuhnya sehat, kalau dia anak muda bisa sampai 2 minggu baru mati. Maka saudara sekalian di situ kita melihat saudara sekalian, tubuh orang muda bisa lama. Ini kok baru berapa jam sudah mati? Aneh. Pilatus heran. Lukas tidak mencatat, Matius tidak mencatat, Yohanes tidak mencatat. Tetapi saudara sekalian di sini, Pilatus heran. Pilatus heran. Kenapa Pilatus heran? Karena kematiannya begitu cepat. Dari ayat ini kita mengerti, Tuhan sudah menyerahkan nyawa. Kematian dia bukan karena pendarahan, karena penderitaan, karena penyakit, karena dia menyerahkan nyawa. Persis seperti yang dinyatakan. Mari kita baca lagi Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Mari kita membaca lagi Yohanes 10 ayat 17 dan ayat yang ke-18 bersama-sama. Yohanes 10 ayat 17 dan ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa memberi nyawaku, aku berkuasa mengambil kembali. Tidak seorang pun berhak mengambil daripadaku. Aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Dia berkuasa atas hidupnya. Kalau Tuhan tidak berkuasa atas hidupnya, bagaimana dia bisa berkuasa atas hidup kita? Dia berkuasa atas hidup jasmani kita. Dia berkuasa atas hidup rohani kita. Dia beri hidup baru kepada kita. Dia beri hidup kekal kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas hidupnya sendiri. Suara nyaring, tanda dia menang. Penyerahan nyawa, tanda dia menang. Dari sini kita mengerti kenapa Fanny Crosby mengatakan salibnya selamanya mulia. Karena sesungguhnya di atas kayu salib itu ada kemuliaan Tuhan. Inilah penyerahan nyawa. Hidup yang sudah dipergunakan dengan baik itu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana hidup yang dipergunakan dengan baik bisa terjadi? Harus diisi dan dimulai dan diisi dengan pertobatan demi pertobatan. Pertobatan harus menjadi ciri khas dari kehidupan saudara dan saya. Jikalau kita ingin supaya hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan seperti Kristus. Sekarang saya masuk kepada bagian yang kedua. Saya membahas tentang 4 respon daripada orang-orang yang ada di kayu salib. 4 respon yang berkaitan dengan pertobatan. Yang pertama tidak bertobat. Yang kedua tidak sungguh-sungguh bertobat. Yang ketiga bertobat. Yang keempat paling puncak saudara, pertobatan dari penjahat. Yang pertama tidak bertobat. Yang kedua tidak sungguh-sungguh bertobat. Yang ketiga pertobatan kepala pasukan. Yang keempat pertobatan dari penjahat. Mari kita lihat satu persatu. Ayat ke-39. Saudara lihat ayat ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara perhatikan dari ayat ini saja, sebelum kita membandingkan dengan penjahat yang bertobat, kita sudah mengerti dia belum bertobat. Saudara perhatikan pertama, apa tandanya dia belum bertobat? Saudara pertama, dia berfokus kepada solusi, bukan kepada dosa dan pertobatan. Semua orang cari solusi, di mana-mana cari solusi. Cari solusi tidak salah. Tetapi kalau orang mencari solusi tanpa berfokus kepada dosa dan pertobatan, berarti dia belum bertobat. Setelah pacarnya hamil, dia mulai gelisah. Bagaimana ini? Nanti kalau melahirkan, siapa yang besarkan anak ini? Uang dari mana? Kerja belum ada. Masa depan bagaimana? Dia semua pikir. Lalu saudara cari orang tua, cari pendeta. Semua yang dia bicarakan adalah solusi. Di situ kita tahu dia belum bertobat.
Yang dia pikir hanya jalan keluar, jalan keluar. Dia tidak pikir dosa yang dia lakukan, dia tidak pikirkan perzinahan yang dia lakukan yang melukai hati Tuhan. Dia hanya pikir solusi. Pertobatannya ada atau tidak? Saudara sekalian harus ingat, terutama yang belum nikah, harus ingat dengan baik. Jangan berpikir, khususnya di GRI, jangan berpikir saudara datang kepada pendeta untuk menikah, langsung pendeta manggut-manggut langsung menikahkan saudara. Pendeta akan melihat pertobatan. Salah satu tanda daripada pendeta setuju orang untuk dinikahkan itu adalah pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, saudara, pendeta tidak mau tumpang tangan. Tumpang tangan gampang. Saya selalu bilang sama orang yang menikah, tumpang tangan gampang. Tapi tanggung jawab yang tidak gampang. Tanggung jawab di hadapan Tuhan, tanggung jawab di hadapan masyarakat. Tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada gereja, itu yang tidak gampang. Apalagi tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara sekalian ditanya, pornografi, terutama yang pria, sudah bertobat? Belum, tidak bisa dinikahkan. Kamu belum bertobat dari pornografi, nanti setelah menikah, saudara kamu merasa kok istrimu tidak seperti di dalam film porno, kamu mulai cari pelacur. Tidak bisa. Loh itu kan hanya di TV, itu kan hanya film, tidak bisa. Harus bertobat. Ini baru satu, pornografi, seks bebas. Ya saya hanya hubungan seks sama dia saja. Tidak bisa, kamu belum bertobat, tidak bisa. Kalau kamu belum bertobat, tidak takut sama Tuhan, nanti besok istrimu hamil, kamu cari orang lain. Besok istrimu sakit, kamu cari orang lain. Harus bertobat betul-betul, baru dinikahkan. Ini pertama, tanda dia belum bertobat. Saudara lihat ya, fokus dia adalah solusi. Selamatkan kami, selamatkan saya ingin bebas dari sini. Dia tidak bicara dosa, dia tidak bicara hukuman dosa, dia tidak bicara hal yang melukai hati Tuhan, dia tidak bicara pertobatan. Yang dia fokuskan adalah solusi. Ini tanda dia belum bertobat, fokusnya bukan dosa, tapi solusi. Tanda yang kedua setelah dia belum bertobat adalah dia rasa diri layak bebas dari hukuman. Pemimpin-pemimpin Yahudi berkata, jikalau engkau Mesias, selamatkan dirimu. Prajurit Romawi berkata, jikalau engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Tapi dia berkata apa? Selamatkan kami. Kami apa? Saya. Selamatkan saya berarti apa? Berarti saya tidak layak berada di atas kayu salib ini. Tolong bebaskan saya. Oh berarti hukuman ini keliru. Berarti hukuman ini tidak fair. Berarti hukuman ini tidak tepat. Itu sebabnya temannya berkata, kita selayaknya dihukum. Ini setimpal dengan kita. Dia merasa layak bebas dari hukuman. Sudah tahu ya, dia belum bertobat. Dia merasa layak lepas dari hukuman. Berarti dia tidak ingat dosa dia. Dia tidak ingat kesalahan dia. Ketiga, saudara, tanda apa dia belum bertobat. Dia, saudara sekalian, lihat ya. Sudah jatuh dalam dosa. Sudah dihukum di atas kayu salib. Masih tinggi. Itu sebabnya kenapa banyak orang sulit dipulihkan hidupnya. Konseling 100 pendeta pun tidak bisa pulih hidupnya. Karena akarnya tidak beres. Apa akarnya? Kesombongan. Saudara lihat kalimat dia. Kalimat penjahat ini sama dengan kalimat pemimpin Yahudi. Bukankah engkau adalah Mesias? Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Kalimat dia setinggi pemimpin Yahudi. Dia rasa diri seperti pemimpin Yahudi. Boleh menilai Yesus. Coba saudara lihat ya. Sudah tidak beres, masih bicara tinggi. Sudah tidak beres, masih fasih menilai orang lain. Sudah tidak beres, masih mengkritik orang lain. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan dia? Sudah jatuh dalam dosa, sudah babak belur, masih fasih menilai orang lain. Masih fasih mengkritik orang lain. Masih fasih merasa diri seperti orang yang penting dan orang yang hebat. Dia menilai Yesus, bukankah engkau Mesias? Kalau kamu Mesias, bebaskan dirimu, bebaskan kami. Dia menilai Yesus. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyakitkan dan kurang ajar. Dia sendiri tidak beres, dia sendiri dalam kondisi seperti demikian. Orang kalau gagal secara sekalian, kalau ditanya pendapatnya, tidak berani ngomong. Waduh jangan saya deh, tanya yang lain. Saya sendiri kurang beres kok. Bagaimana Pak, menurut Bapak, bagaimana kalau Bapak menilai Microsoft, ya BlackBerry, wah saya tidak berani ngomong. Saya sendiri bikin usaha bangkrut terus kok. Itu orang yang rendah hati. Saya sendiri gagal, saya sendiri invest keliru, saya sendiri jalankan bisnis tidak sukses. Kok saya mau menilai BlackBerry, mau menilai Nokia, mau menilai Microsoft. Saya nggak berani ngomong, tanya yang lebih ahli. Saudara, itu namanya orang rendah hati. Saudara, orang sudah hancur, masih menilai. Sudah hancur, masih mengkritik. Sudah hancur, masih bicara tinggi. Saya perhatikannya sering sekali. Wah susah, hidupnya sulit dipulihkan. Kondisinya sulit dipulihkan. Situasinya sulit berubah. Saudara percaya saja. Kalau saudara tidak bisa jalankan ini, sulit bagi saudara.
ketika saudara gagal, ketika saudara hancur, ketika babak belur, kalau masih tinggi terus bicaranya, perasaannya masih tinggi terus, masih rasa diri seperti dulu, hancur, tidak bisa jalan. Kadang orang bisnis sudah hancur, keluarga sudah hancur, anak-anak sudah hancur. Tapi kalau kita bicara sama dia, waduh, selebriti. Seperti Pak Ivan kemarin bilang ya, celebrity teacher, ini celebrity talking ya. Wah, seperti orang hebat, seperti orang sukses. Itu sebabnya sulit dipulihkan. Tanda seraskan dia masih merasa, tanda ketiga dia merasa diri sombong. Menilai Yesus, menghujat Yesus. Tanda yang keempat, dan yang nanti akan saya bahas di belakang. Dia mempersalahkan Yesus. Kalau orang sudah mempersalahkan orang lain, sudah hopeless. Sudah hopeless. Nanti kita belum bahas bagian ini. Ini adalah orang yang tidak bertobat. Sekarang kita masuk kepada orang yang kedua, orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Yaitu di dalam ayat 48. Ayat yang ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kelihatan bertobat, mereka memukul-mukul diri. Memukul diri seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 yang memukul diri. Tapi betulkah mereka bertobat? Tidak. Saudara, mereka datang untuk menonton. Menonton apa? Saudara, mereka mau melihat akhir dari hidup Yesus. Apakah betul Yesus itu disalibkan sesuai dengan permintaan mereka? Mereka sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apakah betul dia akhirnya akan disalibkan? Mereka mau tahu itu. Lalu saudara, mereka datang menonton. Setelah semua peristiwa itu, setelah semua tanda alam, setelah semua kesaksian Yesus itu dilalui, disaksikan oleh mereka. Mereka pulang dengan penyesalan. Mereka pulang dengan memukul diri. Mereka bukan memukul diri karena menyesali dosa. Mereka memukul diri karena mereka ingin puas, ingin sukacita. Ternyata tontonannya tidak menarik. Ternyata tontonannya mengecewakan. Ternyata tontonannya tidak seperti yang dibayangkan. Itu sebabnya saudara semua pulang dengan sangat kecewa. Saudara bisa membayangkan kekecewaan itu seperti kekecewaan penonton Brasil di dalam Brasil sendiri. Waktu Brasil kalah dari Jerman 7-1 waktu semifinal Piala Dunia 2014. Itu saudara sekalian, itu kekalahan terbesar di dalam semifinal. Kekalahan yang sangat menakutkan di dalam semifinal. Sangat mengerikan. Itu satu kesedihan yang tidak terbayangkan. Setelah itu, saudara, Jerman menjadi juara dunia dan pulang dengan happy. Lalu saudara, Jerman sendiri balik dipermalukan oleh Korea Selatan waktu Piala Dunia 2018. Dan saudara, kekalahan 2-0 dan gol yang kedua, Neuer maju ke depan. Dia sudah lupa diri, dia kiper. Dia lari sampai depan, dikerjain oleh Song Heung-min. Saudara masih ingat ya? Itu dikerjain oleh Korea Selatan. Itu Korea Selatan punya sukacita mirip dengan mereka waktu semifinal tahun 2002 di Seoul. Sama saudara, senangnya. Kalah enggak apa-apa, pulang enggak apa-apa. Yang penting pulang dengan mengalahkan juara dunia. Maka saudara sekalian, setelah itu Prancis juara 2018, dia hati-hati. Waktu 2022, jangan sampai babak belur. Sebab setiap kali juara datang, rasa diri hebat. Spanyol 2010 juara, rasa diri hebat. Disikat Belanda 5-1 waktu 2014 di Brazil. Semua juara begitu. Semua juara dunia datang, wow kita juara dunia. Pulang babak belur. Yang hati-hati, jaga baik-baik, gak sampai babak belur. Ya kalau pulang pun kalah penalti, agak mendingan. Saudara sekalian, kita melihat mereka sedih. Tapi bukan karena mereka bertobat. Mereka sedih karena mereka menyesali. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka tidak bertobat. Mari kita baca Lukas 18 ayat 13. Supaya kita mengerti pertobatan yang sejati seperti apa. Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan kasihani saya, Tuhan kasihani saya. Saya orang berdosa Tuhan, saya melukai hatimu. Saya seharusnya dihukum Tuhan, Tuhan kasihani saya. Karena kesadaran akan dosa dan permintaan akan kasih karunia Tuhan. Kesadaran akan dosa itu membuat dia berdiri jauh-jauh. Membuat dia tidak berani menengadah ke langit. Membuat dia
memukul diri. Sama istilah Yunani. Kalau saudara cek dalam bahasa Yunani, sama istilah yang dipakai dalam Lukas 18 ayat 13 dan Lukas 23 ayat 48. Orang banyak yang menonton memukul diri. Pemungut cukai juga memukul diri. Sama-sama memukul diri. Yang satu pukul diri karena kecewa, keliru. Yang satu pukul diri karena sadar dosa dan menyesali dosanya. Saudara, orang-orang banyak tidak sungguh-sungguh bertobat. Mereka menyesal. Mereka menangis, mungkin mereka menangis, mereka sedih, mungkin mereka sedih. Tapi sedih kenapa? Menyesal kenapa? Bukan karena sadar dosa, sadar melukai hati Tuhan, takut kepada Allah dan bertobat, bukan. Karena ketahuan dosanya, karena ketangkap. Wah, sial, sudah ketangkap, nanti saya dihukum. Dihukum nanti keluarga rugi. Sudah ketahuan nanti diusir dari perusahaan. Sudah ketahuan nanti dipecat dari sekolah. Itu sebabnya dia menyesal, dia menangis. Tapi bukan karena sadar dosa dan mencari belas kasihan Allah. Kelompok ini tidak sungguh-sungguh bertobat. Pertama, penjahat itu tidak bertobat sama sekali. Kedua, kelihatan bertobat, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu saudara sekalian, prajurit, kepala prajurit itu, apa yang terjadi pada dia. Markus 15 ayat 39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan saudara berdiri melihat, apa sih yang menarik dia? Saudara sekalian, kepala pasukan adalah centurion, orang yang memimpin 100 tentara untuk menyalibkan orang setiap hari. Tugasnya eksekusi, salibkan, paku. Itu tugas dia. Apa yang menarik bagi dia? Melihat penyaliban. Kita membawa anak ke Disneyland. Kita membawa anak ke Universal Studio. Anak senangnya. Ngantri berjam-jam pun rela. Saudara sekalian itu masuk ke Disneyland. Saudara ngantri setiap tempat. Ngantri lagi. 2 jam lagi. Anak itu senang. Matanya berbinar-binar. Dia mau main ini, mau main itu. Tapi ada satu yang tidak senang di situ. Siapa? Petugas. Betul, setiap hari sudah lihat itu. Lihat lagi. Sudah bosan, sudah capek. Kapan selesai pekerjaan ini? Saya mau pulang, mau tidur. Yang dia pikir mungkin bukan kesenangan. Yang dia pikir mungkin utang yang belum bayar. Mungkin dia pikir mamanya yang sedang sakit. Dia tidak seperti anak-anak yang datang ke tempat itu untuk menikmati. Sudah setiap hari seperti ini. Saya pernah tanya sama tukang jaga kursi pijat di toko, di mall itu. Pernah nggak pijat sini? Kalau pagi-pagi buka, belum ada orang, saya pijat dulu. Atau malam-malam sudah tutup semua mall, saya pijat dulu baru pulang. Dia sendiri sudah tidak exciting. Karena sudah setiap hari. Sampai bosan-bosan ya pijat, bosan-bosan tidak ada orang ya pijat. Sudah bosan, kepala prajurit sudah setiap hari. Apa yang menarik dia? Saudara perhatikan. Matthew Henry mengatakan, kepala pasukan ini memberikan kesaksian mengenai dia, Kristus yang telah menderita dengan sabar. Ada satu yang jelas berbeda, yaitu apa? Mulut. Semua orang dipaku di kayu salib, maki. Semua orang dipaku di kayu salib, mengutuk. Bahkan penjahat yang bertobat pun tadinya mengutuk. Kenapa? Itulah penderitaan yang begitu menderita. Sampai orang itu memaki, sampai orang itu mengutuk. Kalau dia tidak mengutuk, keluarganya yang dibawa mengutuk. Bego lu, maki, digituin dia aja. Jadi dia maki, dia kritik, dia kutuk, dia ludahi prajurit yang ada di bawah. Toh, sudah terakhir kok, buat apa lagi? Itu sebabnya semua yang dipaku di kayu salib selalu memaki. Tapi Yesus tidak. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan bagi kepala prajurit. Saya belum pernah lihat orang seperti ini. Saya sudah menyalibkan begitu banyak orang setiap hari, belum pernah ada seperti ini. Dia melihat pengampunan Yesus. Dia melihat mulut Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu mulia. Di situ dia tahu ini beda. Sungguh orang ini anak Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia tidak bersalah. Dia tidak seharusnya dipaku di atas kayu salib. Kelirulah orang Yahudi yang menyalibkan dia. Kelirulah Pilatus yang menyetujui penyaliban dia. Kelirulah kami tentara-tentara yang menyalibkan dia. Dia tidak seharusnya dipaku di atas kayu salib. Seseraskan dia mengaku Yesus anak Allah. Dia mengaku Yesus itu tidak bersalah. Karena dia menyaksikan kehidupan, kesaksian hidup yang berbeda. Saudara perhatikan ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia
memuliakan Allah. Ini yang Billy Graham bilang. Orang percaya yang setia dalam penderitaan memuliakan Allah. Orang percaya yang beriman dalam penderitaan memuliakan Allah. Ini ketiga. Penjahat tidak bertobat. Orang banyak tidak sungguh-sungguh bertobat. Kepala pasukan bertobat. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Adalah puncaknya dari semua ini. Yaitu pertobatan dari penjahat yang ada di atas kayu salib. Penjahat ini, saudara sekalian, dia juga ikut memaki Tuhan Yesus. Markus mengatakan bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara sekalian, dia juga memaki. Bukan hanya penjahat yang tidak bertobat yang memaki, dia juga memaki. Markus berkata bahkan berarti apa? Keterlaluan. Dia sendiri tidak beres masih memaki. Dia sendiri sudah hancur masih memaki. Dia sendiri orang jahat masih memaki. Bahkan penyamun-penyamun. Matius berkata bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia juga mencela demikian. Berarti penjahat yang bertobat itu tadinya bersama-sama dengan temannya memaki. Mengapa tiba-tiba dia berubah? Karena Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Karena firman yang keluar dari mulut Yesus. Kalimat pertama, ya Bapa ampunilah mereka. Kabar kasih karunia, berita pengampunan yang keluar dari mulut Yesus. Di kalimat pertama Roh Kudus bekerja mengubah dia. Lalu dia sadar akan dosa dia. Dan dia bertobat. Sekarang kita masuk saudara sekalian kepada ayat 40. Lukas 23 ayat 40. Kita melihat tanda pertobatan yang sejati. Tanda pertobatan yang sejati. Pertama, tanda pertobatan sejati takut kepada Allah. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama, takut kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh bertobat takut kepada Allah. Bukan takut ketahuan, takut hukuman, takut akibat dosa, takut tertangkap basah, takut malu, takut papa marah, takut mama boikot, takut ini, takut hamil, takut apa? Bukan. Orang yang bertobat betul-betul, dia takut kepada Allah. Kenapa? Tuhan begitu memberkati saya. Tuhan memberi kepada saya kehidupan. Tuhan memberikan kepada saya ini. Saya sudah dengar firman. Saya sudah ditegur dari mimbar. Saya masih berbuat dosa. Dia takut kepada Allah. Inilah tanda pertobatan yang sejati. Tanda yang pertama saudara adalah takut kepada Allah. Orang yang betul-betul bertobat saudara dari dosa, dia takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada siapapun. Semua risiko dosa dia mau terima. Semua kesulitan akibat dosa dia mau tanggung. Yang dia takut bukan semua itu. Yang dia takut bukan ketahuan. Yang dia takut adalah dia takut kepada Allah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada Engkau? Allah, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, penebus hidupku, yang sudah memberi firman kepadaku, yang memelihara hidupku. Apa yang harus aku lakukan kepadamu? Tanda pertama, takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, dia belum bertobat. Mazmur 36 berkata, itu namanya orang fasik, saudara. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada dia. Sudah berdosa pun dia nggak takut. Sudah berdosa pun dia tambah berani. Itu sebabnya saya perhatikan ya. Kalau orang berdosa, kita gampang kasih jalan keluar. Maka semakin ada jalan keluar, dia semakin berani berdosa. Jadi saudara jangan gampang-gampang kasih jalan keluar. Anak saya HP hilang, saya bilang tidak bisa beli HP lagi. Tunggu. Saya bisa beli HP sekarang, bisa. Papa bisa beli. Tapi kamu gak benar. Kamu harus rasa. Temanmu WA gak bisa. Teman OSIS gak bisa. Teman sekolah gak bisa. Teman remaja gereja gak bisa. Teman apa gak bisa. Kamu rasa. Kalau saudara gampang memberi solusi kepada dosa, dia gampang berdosa. Toh ada solusi kok. Toh gampang. Setiap orang saudara sekalian bikin salah, gampang ada jalan keluar. Itu bahaya. Itu sangat bahaya saudara. Dia tidak lagi ada rasa takut kepada Allah. Gampang berbuat dosa dan banyak orang lakukan itu. Anak HP hilang, saudara baru ngomong, belum mamanya lihat betul-betul HP hilang. Sudah order HP di internet. Ternyata akhirnya tidak hilang. Ketelisu di dalam tas sekolah, lupa. HP-nya datang 2. Sudah gak mau yang lama, pakai yang baru. Ya kalau begitu saudara dia setiap hari hilangin HP, tidak ada rasa takutnya.
Takut kepada Allah, ini tanda pertama. Tanda kedua ayat 41, Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tanda kedua adalah bersedia menerima hukuman. Tanda yang kedua bersedia menerima hukuman. Kita selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal 2 kali. Istilah selayaknya, istilah setimpal. Itu tandanya dia bersedia sepenuhnya menerima hukuman. Kamu sudah bikin kesalahan di perusahaan ini. Kamu harus diberhentikan. Saya terima. Saya terima. Karena ini saya akui memang kesalahan saya. Saya terima. Kalau dia tidak mau terima, berarti dia belum bertobat. Dia masih membela muka dia. Banyak orang seperti itu. Kamu sudah berhubungan seks? Sudah. Kalau begini nanti waktu pemberkatan nikah diumumkan. Jangan Pak. Loh, kenapa? Nanti malu. Nanti keluarga malu. Waktu kamu berbuat dosa kamu gak pikir keluarga malu. Sekarang baru kamu pikir. Waktu itu kamu gak pikir. Waktu kamu buka baju kamu pikir enggak? Jangan Pak. Loh, kenapa jangan? Nanti tidak usah pakai cadar ya. Jangan Pak. Nanti aneh. Loh kenapa? Harus mau terima risiko. Itu tanda pertobatan yang sejati. Kalau dia tidak mau terima risiko, berarti dia belum bertobat. Kalau dia sudah sungguh-sungguh mau terima, terserah. Kalau itu pimpinan Tuhan untuk Bapak, kami terima. Kami tahu itu sulit, kami minta Tuhan kuatkan kami untuk menerima. Itu tanda pertobatan yang sejati. Kenapa saudara? Orang mau berbuat harus mau bertanggung jawab. Bukan hanya dia mau berbuat. Perusahaan mengatakan kamu harus diberhentikan. Tapi anak saya sekolah bagaimana Pak? Loh, kamu waktu berbuat dosa kamu gak pikir anakmu. Kamu waktu melakukan kesalahan kamu gak pikir anakmu. Nanti bagaimana Pak? Istri saya sakit gula setiap bulan harus 4 juta insulin dan sebagainya. Biaya dari mana? Kamu gak pikir istrimu waktu kamu berbuat salah. Kalau kamu sudah berbuat salah, kamu bersedia terima. Saya terima hukuman ini, saya tanggung hukuman ini dengan anugerah Tuhan. Tuhan beri kekuatan, itu tanda pertobatan yang kedua. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, bersedia menerima hukuman. Ketiga, saudara lihat ayat 41. Penjahat yang bertobat ini berkata, tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. This man has done nothing wrong. Tidak mempersalahkan Yesus. Penjahat yang tidak bertobat itu persalahkan Yesus. Kalau kamu Mesias, bebaskan kami. Bebaskan dirimu. Tanda yang ketiga dari orang yang bertobat adalah tidak persalahkan orang lain. Kenapa kamu seperti ini? Usahanya karyawan tidak beres Pak. Dia tidak bertobat. Kamu bos kerjanya apa? Kamu pimpinan kerjanya apa? Kok semua karyawan yang tidak beres? Kamu masuk kantor aja jam berapa? Kenapa bisa begini? Kenapa kamu sudah tidur sama pacarmu? Ya gara-gara papa sih kasih apartemen. Loh, kok papa yang dipersalahkan? Papa kasih apartemen sudah bantu kamu. Itu papa yang salah, papa yang kasih apartemen. Jadi kita akhirnya, ya saya bawa pacar saya ke situ. Karena di apartemen, kalau di kos-kosan kan tidak bisa. Ada ibu kos. Loh, jadi papa yang dipersalahkan. Kalau hotel, uang saya mesti saya jaga untuk 1 bulan cukup. Kalau di apartemen kan tidak ada siapa-siapa. Oh jadi papa yang salah. Itu dia belum bertobat. Terus yang dilihat orang lain. Yesus berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Kenapa? Karena hamba 1 talenta itu, dia tidak mengembangkan talenta dia. Waktu tuannya pulang, dia berkata, engkau adalah tuan yang kejam. Dia persalahkan tuannya. Dia enggak mengatakan, saya kurang rajin, saya kurang kerja keras, saya kurang kreatif, saya kurang persiapkan diri dengan baik. Dia tidak persalahkan diri dia persalahkan tuannya. Itulah hamba yang jahat. Banyak orang kalau ditanya, coba saudara ya, sangat fasih ini salah istri saya, salah suami saya, istri. Kenapa selingkuh? Istri terlalu galak. Istri galak itu alasan selingkuh. Itu bagaimana? Istri yang salah, ini yang salah dia. Karena begini, karena suami selalu pulang malam. Suami pulang malam, kenapa? Coba tanya sama dia. Dia pulang malam, dia selingkuh. Dia pulang malam karena kerja. Dia pulang malam karena begini. Kalau tidak ditunggui, karyawan banyak yang nakal. Dia mesti tunggu sampai malam. Usaha sendiri. Gak ada orang lain yang bisa dipercaya. Jadi dia jaga sampai malam. Jadi karena itu kamu berbuat dosa karena suamimu pulang malam. Semua orang lain yang salah. Orang lain yang salah, orang lain yang salah. Orang lain yang salah, orang lain yang salah. Tanda dia belum bertobat. Penjahat ini sudah bertobat sungguh-sungguh. Tandanya adalah dia tidak persalahkan orang lain.
saya yang salah. Saya terima kesalahan ini. Yang keempat, yang terakhir, tanda dia sudah bertobat itu apa? Dia mengharapkan kasih karunia Tuhan. Orang sudah sadar dosa, terima hukuman. Saudara sekalian, tidak persalahkan orang lain, persalahkan diri. Semua ini bagus. Kalau tidak diakhiri dengan mengharapkan anugerah Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena semua itu dia tanggung dengan tenaga dia sendiri. Itu bahaya. Dia harus sampai kepada Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, ingatlah akan aku. Apabila engkau kembali sebagai Raja. Tuhan, ingat saya Tuhan. Saya tidak meminta dipilih. Orang sesama menderita. Kalau dalam politik saudara sama-sama menderita. Waktu satu menjadi pemimpin, yang menderita semua dikasih jabatan. Jadi menteri, jadi komisaris di BUMN, saudara jadi duta besar. Semua yang menderita, semua dikasih jabatan. Maka kalau Yesus kembali sebagai Raja, seharusnya penjahat ini minta, Tuhan, Yesus ingatlah aku. Kalau engkau kembali sebagai Raja, minimal gubernur bank sentral. Ya. Kalau engkau kembali sebagai Raja, kita sama-sama menderita loh. Sama-sama menderita. Tetapi dia tidak minta apapun. Itu sebabnya saudara sekalian, dari pagi saya terus pikir 3 orang. Pertama, pemungut cukai yang bertobat. Kedua, pengemis yang buta yang disembuhkan. Ketiga adalah orang ini. Doa mereka sama. Doa mereka adalah doa yang dipenuhi dengan kecukupan. Tuhan, ingat saya saja, itu sudah cukup. Saya tidak minta dibebaskan sekarang Tuhan. Saya minta nanti. Waktu engkau kembali sebagai Raja. Kembali dengan kekuasaan, dengan kedaulatan. Para ahli berkata, itu penghakiman terakhir. Ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai Raja. Dia tidak minta macam-macam. Ada rasa puas, Tuhan, supaya aku bisa melihat Tuhan. Pengemis yang buta itu tidak berkata, Tuhan kan tahu saya pengemis. Ya selain saya bisa lihat Tuhan, tambah beras 1 karung untuk seminggu, sebulan makan. Dia tidak minta apapun. Tuhan, berilah aku melihat, itu sudah cukup Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, itu sudah cukup. Ada rasa cukup yang sudah selesai. Tidak seperti istri Lot yang sudah keluar, sudah dibebaskan oleh para malaikat dari Sodom Gomora. Hatinya masih tidak puas. Hatinya masih tidak puas. Harta benda yang dikumpulkan susah payah kok tinggal semua. Sayang kulkas 2 pintu, dulu cicilnya setengah mati. Sayang mobil, dulu cicilnya setengah mati. Sayang rumah, dulu cicilnya setengah mati. Sampai Indomie bagi 3 untuk cicil rumah. Sekarang hilang begitu saja. Sayang. Waktu dia keluar, malaikat sudah berkata, jangan menoleh ke belakang. Dia lihat ke belakang, hatinya belum merasa cukup. Dia nggak sadar ya, dilepaskan oleh malaikat itu sudah luar biasa. Semua orang Sodom mati, dia bisa bebas itu sudah berkat yang luar biasa. Dia nggak sadar. Yesus berkata, selalu ingat akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Saudara penjahat ini berkata, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai Raja. Yesus berkata, bukan ingat, sekarang. Bukan nanti, sekarang. Sekarang kita bersama-sama di dalam Firdaus. Bukan hanya ingat, tetapi kita bersama-sama. Oh, William Hendriksen berkata, Tuhan menjawab doa dia lebih daripada yang dia minta. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam Efesus 3 ayat 20. Dia minta Tuhan ingat. Tuhan bukan hanya ingat. Sekarang di sini. Nanti Tuhan sekarang tidak perlu bebas dari salib. Nanti saja Tuhan, tidak usah nanti sekarang. Tuhan ingatlah akan aku. Oh nanti bukan hanya ingat, tapi kita sudah bersama-sama masuk ke dalam Firdaus. Tuhan nanti kalau kamu datang. Tuhan bilang bukan saya datang, sekarang saya bawa kamu pergi. Dia bilang Tuhan nanti kalau kamu datang ingat saya ya. Tuhan bilang enggak, bukan tunggu saya datang. Sekarang kamu yang saya langsung bawa pergi. Heran ya. Penjahat yang tidak bertobat minta bebas, Tuhan tidak bebaskan. Penjahat ini tidak minta bebas, Tuhan bebaskan dia. Bebaskan dia bukan dari penyalipan, bebaskan dia dari hukuman neraka. Sekarang juga kita pergi ke the garden. Paradisos itu bahasa Persia yang berarti garden, eschatological garden di dalam perjanjian baru. Sekarang juga saya membawa kamu ke paradiso, ke Firdaus. Penjahat yang tidak bertobat minta bebas.
tapi tidak dibebaskan. Penjahat yang bertobat tidak minta dibebaskan, tapi Tuhan bebaskan dia. Dan Tuhan bawa dia pergi. Waktu Tuhan Yesus mati bersama-sama dengan dia, dia dibawa oleh Tuhan. Inilah 4 tanda pertobatan yang sejati dari penjahat ini. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, bersedia menerima hukuman. 3, tidak persalahkan orang lain. Keempat, minta belas kasihan Tuhan. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, bersedia menerima kesulitan, hukuman. Yang ketiga, tidak persalahkan orang lain. Keempat, mengharapkan kasih karunia Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami anugerah, supaya hidup kami penuh dengan pertobatan yang sejati, seperti yang kami lihat pada kepala pasukan dan penjahat yang bertobat itu. Sehingga dengan kehidupan yang penuh pertobatan, kami memakai hidup kami dengan baik. Sehingga waktu kami dipanggil oleh Tuhan, kami tidak menyesali akan hidup kami yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dengarlah setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, tanggal 31 Maret adalah Paskah gereja kita, kebaktian gabungan. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman untuk datang merayakan kemenangan Kristus dan harap ada kebenaran Tuhan yang dibagikan kepada setiap saudara yang datang. Kebaktian gabungan, kesempatan kita membawa teman-teman kita untuk merayakan Paskah bersama-sama. Dan hari Jumat adalah Jumat Agung, Jumat Agung gabungan di GRI Pusat pada jam 9 pagi dengan perjamuan kudus. Di gereja kita tidak ada kebaktian Jumat Agung, Bapak Ibu diundang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus di GRI Pusat. Saudara sekalian, hari Minggu depan adalah Paskah PRI Pekanbaru. Saya akan ke Pekanbaru memimpin Paskah untuk PRI Pekanbaru. Pendeta Sucipto Subeno akan berkhotbah di tengah-tengah kita. Dan saudara juga minggu depan adalah Paskah Sekolah Minggu. Harap anak-anak boleh diajak, baik keponakan atau teman dari anak-anak kita, boleh diajak untuk mendengarkan firman Tuhan tentang darah Kristus pada hari Minggu depan.